semuanya, we are MTK. Selamat datang di podcast Jejak Garana by MTK SMA Negeri 1 Siak. Hai, selamat pagi semuanya. Masih bersama saya, Kesha Merwel Salsabila sebagai host pertama, dan saya Nila Ramadhani sebagai host kedua. By the way, Om ya, kita udah berapa bulan ya nggak podcast? Wah, udah lama kali nggak sih, Ca? Udah ada hampir 2 bulan lebih kayaknya. Iya, udah hampir lama banget nih. Nah, kami akhir-akhir ini MPK lagi sibuk banget untuk sidang paripurna karena sebentar lagi kami bakalan purna, guys. Iya, mau purna. Narasumber kita kali ini siapa ya, Ca? Nah, narasumber kita selanjutnya ini spesial loh, yaitu pembina OSIS MPK SMA Negeri 1 Siak, yaitu Ibu Syafitri Aryani, SPD. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Wah. Nah, sebelumnya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah mau menyempatkan waktu Ibu untuk hadir di podcast Jejak Garana by MPK SMA Negeri 1 Siak ini. Kalau boleh tahu, Ibu sudah makan? Alhamdulillah sudah. Tadi sarapan goreng. Selamat goreng, Ibu. Selamat goreng, wah enak sekali ya Ibu. Ya pastinya enak lah. Apalagi gorengan itu yang dibuat ibu kantin SMA Iya. yang orangnya top. Iya, the best banget. Ibu, kalau boleh tahu ya Ibu, gimana sih Bu pengalaman Ibu bisa ke SMA Negeri 1 Siak ini, dan gimana Ibu tuh bisa jadi pembina OSIS MPK SMA Negeri 1 Siak ini? Pasti ada pengalaman dan banyak juga perjalanannya kan Bu. Gimana tuh Bu? Iya. Kalau pengalaman bisa sampai ke SMA 1 Siak ini sebenarnya perjalanannya sangat panjang sekali. Bu singkatkan aja lah ya. Iya. Yang panjang, ambil waktu juga ya. Awalnya ibu mengajar di SMA 1 Senin Mandar sebagai guru sejarah di sana, dan ibu juga pernah menjadi pembina OSIS juga di sana selama 1 tahun di sana. Kemudian ibu bisa sampai di sini karena awalnya ibu mendengar informasi ya bahwasanya di sini membutuhkan guru bidang studi sejarah, dan kebetulan ibu kan di bidang studi sejarah juga. Jadi ibu mencoba mencari tahu, dan akhirnya ibu jumpa kepala sekolahnya, dan alhamdulillah kepala sekolahnya welcome dan sangat menerima ibu di sini. Dan akhirnya dalam waktu 3 hari ibu mulai mengurus surat pindah dari SMA 1 Senin Mandar ke SMA 1 Siak. Kemudian kalau untuk pengalaman menjadi pembina OSIS, ya sebelumnya ibu sudah berpengalaman juga menjadi pembina OSIS di SMA 1 Mandar. Cuman kan nggak lama, cuma 1 tahun. Iya. Tiba-tiba bisa menjadi pembina OSIS di sini sebenarnya aku kaget juga. Awalnya di awal Januari 2020 itu kan pergantian kepala sekolah, kemudian pergantian juga untuk struktur kesiswaan kurikulum. Nah pada saat itu kesiswaan diganti dari awalnya Bu Nurina ke Bu Nurina. Nah setelah diganti kemudian tiba-tiba dipanggil nih sama Bu Nurina, dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Kemudian itu di sana diamanatkan ya, dan dipilih untuk menjadi pembina OSIS. Awalnya itu sih kaget dan juga Berat. ya berat, sangat berat rasanya, karena mengingat pengalaman ibu ngajar di sini kan baru sebentar, bisa dikatakan masih semua jago gitu. Masih banyak guru-guru yang berpengalaman yang senior di sini. Ibu ngajar dari tahun 2001 awal 2021 ke 2024 kan baru pengalaman 2 tahun di sini. Rasanya masih berat menerima amanah tersebut, tapi ya ibu terima aja. Iya. Ya namanya juga belajar. Iya. Dan ibu juga disupport juga sama kurikulum dan tim-tim siswa yang lainnya. Dan alhamdulillah ibu beri jalan dan mudahan lah untuk bisa membantu OSIS SMA 1 Siak dan MPK SMA 1 Siak untuk menjalankan program-programnya. Kira-kira ada seperti itu. Sangat panjang ya Bu, dari SMA 1 Mandar ke SMA Negeri 1 Siak. Wah, keren sekali Bu. Dan selanjutnya
Bagaimana Ibu mampu mengayomi guru-guru dan siswa agar dapat menarik perhatian kinerja OSIS dan MPK? Untuk mengayomi guru dan siswa, kita kan punya program, kita kan punya program kegiatan, program kerja. Nah, untuk supaya guru dan siswa-siswa itu ikut andil dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kita libatkan. Ya, kita melibatkan guru misalnya dalam kegiatan hari guru. Jadi kita libatkan guru-guru di dalam kegiatan tersebut supaya guru-guru ini ikut andil ya dalam kegiatan yang OSIS laksanakan maupun yang mereka laksanakan. Dan juga kita libatkan juga siswa, bukan hanya anggota, tapi kita libatkan juga siswa-siswa di setiap kelasnya untuk ikut andil di dalam kegiatan-kegiatan yang OSIS mereka laksanakan. Seperti itu, dan kita juga harus kita harus ada sosialisasikan juga sama guru, sama siswa, ya sama sekolah juga itu terutama. Jadi dan kita juga minta saran dari kepala sekolah juga itu harus ya, minta saran dari kepala sekolah dan wakil siswaan supaya kegiatan ini kegiatan MPK maupun OSIS laksanakan itu bagaimana semuanya ikut andil dalam itu ya, iya libatkanlah semuanya warga sekolah. Iya. Kalau cara Ibu untuk mengoptimalkan kinerja OSIS sama MPK di lingkungan sekolah ini gimana sih? Untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan OSIS dan MPK itu kan kita sudah ada program kerja ya. Kemudian kita melihat program-programnya juga. Kemudian kita melihat juga jadwal-jadwalnya, kegiatan apa aja. Dan sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita harus ada dulu rapat, ya, harus ada rapat untuk mengoptimalkan kegiatan ini harus berjalan dengan baik. Kemudian jika program ini sudah berjalan, kemudian sudah selesai, ya kita harus kembali merapatkan tentang kegiatan ini yang sudah dilaksanakan, apa kekurangannya, apa kelebihannya supaya evaluasi. Jadi kita sudah melaksanakan evaluasi supaya kita bisa melihat kekurangannya, kelebihannya untuk kegiatan-kegiatan kedepannya agar bisa lebih optimal, lebih baik. Seperti itu dan juga itu selalu mengingatkan pada siswa maupun tim lainnya untuk selalu mengayomi teman-temannya di dalam hal ini. Jangan ada nanti anggota-anggota yang berkonflik. Karena kita di sini kan dalam anggota OSIS MPK ini itu kan orang-orang yang terpilih. Nah, kita kan di sini bekerja sama membangun sebuah organisasi untuk memajukan sekolah kita ini. Ibu kan sebagai pembina nih, Bu. Gimana cara Ibu membagikan kegiatan Ibu dan kegiatan yang ada di OSIS dan MPK? Ya. Sebagai pembina sebenarnya Ibu di SMA ini tidak hanya pembina OSIS saja ya. Iya, ada lain kok. Iya, Ibu juga menjadi wali kelas ya. Kemudian Ibu juga tergabung dalam tim kesiswaan. Kemudian Ibu juga tergabung di dalam gerakan sekolah sehat di bidang gizi, ya kan? Jadi dan kita ketahui juga bahwasanya kegiatan di SMA manusia ini sangat Banyak kegiatan dari luar maupun kegiatan dari dalam. Kadang itu melibatkan OSIS, melibatkan tim kesiswaan, yang melibatkan guru, wali kelas, ya kan? Sehingga untuk membagi waktu terkadang memang sangat ini ya, sulit. Tapi ya kita sebagai pembina, kita sebagai wali kelas, ya, Ibu sebagai pembina, wali kelas, dan Ibu juga tergabung di dalam tim-tim lainnya, kita harus bisa memanage waktu kita. Kita harus bisa membagi waktu kita supaya kegiatan ya itu tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan siswa juga bisa belajar dengan baik. Ya memang kadang ada waktu yang bentrok dalam kegiatan itu, kadang
kegiatan OSIS, kemudian ibu dilibatkan ke kegiatan kemahasiswaan MPK, kemudian nanti disuruh ke sana gitu, kemari ya suruh ikut rapat. Nah, kita harus bisa membagi waktu. Daripada dengan terpaksa ibu meninggalkan kelas, tetapi tidak dengan begitu saja. Kita harus bisa meninggalkan kelas bagaimana siswa tetap bisa aman dan bisa tetap belajar. Jadi dengan cara kadang ibu menitipkan tugas, tapi nanti menitipkan tugas sama di piket, dan memberikan tugas melalui media sosial juga. Baik Ibu, kalau boleh tahu Bu, apa tantangan dan acuan Ibu saat menjadi pembina OSIS MPK saat periode 2023-2024? Apa tuh Bu? Pasti ada tantangan-tantangannya kan Bu? Tantangan pasti ada. Iya. Yang pertama, peralihan antara pembina OSIS yang lama dengan pembina OSIS yang baru terbuka. Di situ kan yang pertama itu kan belum mengenal Anggota OSIS, anggota MPK. ya belum mengenal anggota OSIS, MPK, kemudian program kerjanya pun ibu belum tahu apa, ya kan? Dan bagaimana sih kinerja OSIS MPK selama ini kan ibu juga belum memahami gitu kan. Dan ini butuh belajar ekstra lagi. Ibu harus memahami, ibu harus mengingat program yang akan dilaksanakan. Kemudian ibu juga harus belajar kembali lah, bertanya terus. Ibu selalu bertanya gitu. Nah ini bagusnya bagaimana, ini bagusnya bagaimana. Jadi kadang di sisi lain ibu ada kesibukan yang lain, yang ini juga harus ibu jalani. Iya, kemudian ibu merasa minder gitu. Merasa minder kenapa? Takutnya nanti setelah ibu menjadi pembina OSIS, takut tidak berjalan. Ya, itu yang pertama dirasakan. Ibu merasa gimana? Dan ibu ya setelah dipilih menjadi pembina OSIS di rumah, ngomong sama suami. Rasanya berat sekali pikiran. Rasa mau nangis, mau apa, tapi kata suami untuk suami selalu support, ya jalan aja semua pasti akan, kalau dijalani secara perlahan, pelan-pelan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan lancar. Jadi tidak usah takut, apapun tantangan dan rintangan hadapi dengan semangat aja. Jadi yang penting tipe ibu, tipe orang yang tidak terlalu memikirkan hal-hal yang selagi ibu masih bisa, ibu lakukan. Keren sekali ya Ibu. Keren banget. Dan itulah kita harus bisa memotivasi diri kita, jangan kita menggunakan kemauan orang. Kita harus jalani sesuai dengan alur kita, nggak usah dengan apa-apa kata orang. Yang jelas kita terus berusaha dan belajar bagaimana kita bisa tetap dihargai dan diterima. Oke Ibu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk OSIS dan MPK di periode baru ini Bu? Oh iya, ya kita barusan melaksanakan pemilihan umum yang belum lama, waktu yang kemarin, dan alhamdulillah sudah terpilih untuk anggota OSIS yang baru. Dan tak lama lagi nih kita akan melaksanakan pelantikan untuk anggota OSIS dan MPK yang baru. Harapan ibu sih semoga aja untuk OSIS dan MPK yang baru akan dilantik nanti memang bisa menjalankan program kerjanya dengan sesuai ya, dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian tidak ada kendala apapun, dan kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi motivasi untuk seluruh siswa SMA 1 Siak. Semoga seluruh siswa ini sangat bersemangat dan tidak putus asa. Karena salah satu kemajuan dari sekolah, salah satu diantaranya kan bagaimana kegiatan OSIS-nya berjalan, ya, dan nampak gitu. Baik, kalau bisa kegiatan yang dilaksanakan ini tidak hanya
menonjol gitu, tidak hanya di sekolah, tetapi bisa dilihat oleh sekolah-sekolah lainnya, menjadi acuan bagi sekolah-sekolah lain. Nah, Ibu berharap seperti itu. Jadi apa yang dilakukan OSIS nantinya, setiap kegiatan yang OSIS lakukan itu ada manfaatnya bagi sekolah kita maupun sekolah lain. Jadi kalau Ibu berharap ajang-ajang yang dibuat ini tidak hanya untuk sekolah kita ada, tapi bisa sampai ke sekolah lain, bahkan mungkin sampai tingkat provinsi atau kabupaten lah minimal. Ibu berharap seperti itu. Dan Ibu juga berharap dari seluruh anggota OSIS ini mereka memiliki motivasi yang tinggi. Yang pertama adalah motivasi itu yang penting, ya. Kemudian semangat juga, dan tidak pernah menyerah, jangan sampai menyerah, ya. Harus tetap semangat. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Karena memang semuanya itu pasti ada hambatan, ada rintangan, tidak akan mulus seperti air mengalir. Semuanya pasti ada rintangan, tetapi apapun rintangan yang dihadapi, apapun kendala-kendala yang dihadapi dalam program yang akan dilaksanakan, kita harus semangat, jangan putus asa. Ya, harus, yang penting kompak selalu, itu utamanya. Kalau kita kompak, insya Allah semuanya akan baik. Oke, Ibu, ini kan tadi udah pertanyaan terakhir nih, Bu. Keisha mau nanya juga nih, Bu. Ibu, apa pesan untuk kami MPK OSIS tahun periode 2023-2024, Bu? Pesan Ibu untuk MPK yang berlangsung ini, tetap kompak selalu, jangan ada suka-suka, kemudian saling mengayomi, dan saling bekerja sama. Pokoknya apapun yang dilaksanakan kegiatan, kita harus kerja sama. Makanya SMA 1 motonya maju bersama, hebat semua. Prestasinya Yes. itu. Ya, kalau kita maju bersama, insya Allah semua akan baik bagi saya. Oke, Ibu. Baik, Ibu, segitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Ibu sudah mau menyempatkan waktu Ibu untuk hadir di podcast Jejak Garam SMA Negeri 1 Siak ini. Kami tadi benar-benar enjoy ngobrol bareng Ibu, dan terima kasih juga kami juga tahu pengalaman Ibu dan sharing-sharing bersama Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Oke, Ibu juga berterima kasih sudah diundang di podcast ini. Semoga nanti makin banyak subscribernya. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Nah, sampai segini dulu ya podcast kali ini. Jangan lupa selalu nantikan podcast MPK di channel YouTube MPK, dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. Dadah.